Dan selanjutnya pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Philip untuk perdagangan di minggu depan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan tampaknya dari properti BSDE direkomendasikan buy on weakness. Kemudian juga ada Saratoga, dari konstruksi ada Wika, kemudian dari logam dan mineral mentah ada MDKA, juga direkomendasikan buy on weakness pemirsa. Untuk BSDE, supportnya di 880, resistennya hingga di 1200, Saratoga di 2540, 3470 untuk resisten. Sementara Wika dari konstruksi 905 hingga 1120 dan MDKA di 4970 dan 5450. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Philip Jeremy, Financial Educator dan Technical Analyst Sukor Sekuritas. Pak Philip, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Pak Philip, pertimbangan merekomendasikan saham ini, terutama dari properti terlebih dahulu ada BSDE, Pak. Ya, BSDE ya, karena BSDE saya perhatikan ini merupakan saham yang masih lagging. Maksudnya lagging adalah kalau kita perhatikan saham-saham di sektor yang sama, teman-teman boleh cek ya. SMRA contohnya teman-teman boleh cek. Teman-teman bisa cek juga CTRA ya, merupakan 3 market leadernya. Kalau kita perhatikan mereka semua sudah jalan dari area base-nya gitu ya. Dari area level support mereka sudah jalan. Contohnya CTRA di area level support 900 sekarang sudah di 1000. SMRA juga membentuk pola pattern yang cukup mirip. Kalau kita perhatikan si BSD ini masih sangat menarik, harganya masih sangat murah, dan kalau kita perhatikan dia pola potensi adalah untuk membentuk pola pattern double bottom, dan sekarang masih berada dekat sekali di dekat bottom kaki kanannya, atau di bottom yang kanannya. Jadi ini menarik sekali untuk BSDE. Secara teknikal menurut saya dia masih undervalue jika kita bandingkan dengan market leader di sektor properti, yaitu tadi SMRA dan CTRA begitu. Ya, target di 1200 ini sampai kapan, Pak Philip? Ya, kalau kita perhatikan ya BSDE ini mungkin bisa kita katakan targetnya menengah ya. Ini bisa kita katakan menengah kalau saya perhatikan kemungkinan sampai tahun depan window dressing hopefully ini bisa mendorong juga harga si BSDE ini kemungkinan sampai akhir tahun ini atau sampai awal tahun depan begitu Mas Devi. Oke. Selain dari BSDE, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya ada Saratoga, juga direkomendasikan buy on weakness 2540 hingga 3470. Analisis Anda untuk Saratoga? Ya, untuk Saratoga kalau teman-teman perhatikan secara teknikal kita melihat bahwa Saratoga ini udah membentuk yang namanya sebuah uptrend channel ya, uptrend channelnya sudah solid dan sudah sangat terbentuk. Kalau kita perhatikan juga ini membentuk pola mirip double bottom, tapi kita lihat double bottom dengan base yang lebih lebar. Nah, dia membentuk semacam cup dengan target cukup tinggi di 3.500, mungkin kita bisa achieve sekitar di pertengahan tahun depan, mungkin menuju kuartal 1 menuju ke kuartal 2. Karena kalau kita lihat Saratoga ini kenapa menarik karena koreksinya dari 3.500 itu udah cukup dalam ya, dari 3.500 sudah cukup dalam, dan kita lihat holdings mereka adalah kebanyakan saham-saham di sektor komoditis, di mana sektor komoditis menurut saya masih sangat patut untuk kita lirik begitu Mas David. Baik, sebelumnya sempat mengalami koreksi di level 2.100-an, kemudian mencoba untuk bangkit dan posisi saat ini sudah ada di 2.750, ditutup flat di penutupan sesi kedua hari ini. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ini dari konstruksi. Ada Wika pemirsa, direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 905 hingga di 1120. Dari sisi pergerakan sektoral, Pak Philip, bagaimana Anda melihat prospek ke depannya jika dibandingkan dengan pergerakan dari beberapa sektor lainnya? Posisi saat ini kita sudah memasuki jelang akhir tahun ini, Pak Philip. Ya, kalau kita perhatikan ya, kalau kita membandingkan by sector, konstruksi ini justru kita perhatikan dia paling konsisten. Ya, pergerakannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini menandakan adanya pola akumulasi atau accumulation di dekat area support. Teman-teman boleh cek Wika, PTPP, Waskita. Teman-teman boleh cek ya di mana mereka semua sudah berada di area support setelah jatuh dari harga yang cukup tinggi gitu ya. Dari harga kalau Wika dari 1.100 sekarang berada di harga level 900. Nah, ini penurunan yang sangat cepat, dan kalau kita perhatikan dia masih tertahan di area support yang sangat kuat, dan sekarang ini 900 merupakan area support yang sangat kunci dan sangat kuat, membuatnya semakin menarik. Dan kalau kita perhatikan potensi upside-nya, kalau kita berbicara jangka panjang kita bisa berbicara di atas angka 1.400. Bahkan kalau kita melihat ekonomi melaju terus dan kita melihat
funding atau pendanaan ke arah konstruksi semakin bagus, kita bisa expect Wika itu ke sekitar 2.400, di mana itu merupakan level di awal tahun 2021 untuk sektor konstruksi sendiri. Begitu, Oke, Mas. 2.400 di tahun depan, Ya, Pak Philip, atau kemungkinan lebih ke arah jangka lebih panjang lagi? mungkin jangka lebih panjang ya untuk ke area level 2.400. Oke. Dari Wika kita beralih ke saham pilihan terakhir, ada MDKA. Pemirsa direkomendasikan buy on weakness di 4970 hingga 5450. Analisisnya Pak Philip untuk MDKA? Ya, MDKA ini juga cukup menarik. MDKA dia lagi mencoba membentuk channel uptrend ya, dan sudah membentuk base. Kita perhatikan. Yang paling menarik yang saya perhatikan adalah adanya gap di area level dekat 5.000. Begitu ya, kalau teman-teman perhatikan MDKA ini sempat ada gap down pada tanggal Juni 10 begitu ya. Dia gap down dan kita perhatikan nih gapnya cukup lebar dan belum diisi. Biasa chart yang menunjukkan adanya gap akan ditutup gap tersebut, dan sekarang gapnya kita masih berada di bawah level gap, masih cukup jauh di 4.500. Jadi 5.000 ini justru menurut saya ini target yang cukup dekat, mungkin achievable mungkin di akhir tahun ini, bahkan mungkin sebelum untuk si MDKA, karena kita melihat ini targetnya masih cukup pendek, dan teman-teman investor yang senang swing trading menurut saya ini saham yang cocok. Level ideal untuk masuk entry, Pak Philip, untuk MDKA? Ya, level ideal untuk entry bisa kita katakan di bawah 4.500 merupakan good buy untuk si MDKA. Oke, termasuk di penutupan hari ini ya, yang masih di Betul. 4.440. Betul. Baik. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Philip, beberapa pertanyaan masuk sampai sejauh ini. Saya akan coba bacakan yang pertama dari Clay. Ini dari Bandung, Jawa Barat. Pak Philip menanyakan saham Jasa Marga, Pak. Ambil posisi di 3.250. Hari ini koreksi cukup dalam di 2,58% di 3.020. Mau averaging down nih, Pak. Direkomendasikan tidak? Kalau memang direkomendasikan, level berapa? Paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, Pak Philip. Oke, sebenarnya kalau berdasarkan technical analysisnya saya tidak akan recommend averaging down. Kenapa? Karena yang pertama dia udah jebol area level support yang sangat kuat. Ya, area level support sangat kuatnya itu berada di level 3.050. Sekarang sudah berada close di 3.020. Begitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau mencari area averaging down, kemungkinan ini akan cukup jauh begitu ya di area level 2.500, kecuali karena ini berdasarkan technical dan berdasarkan past support, kita sudah tidak bisa melihat support di bawah area level 3.000. Jadi saran saya mendingan kita cut loss dulu, karena dari 3.200 ke 3.000 ini bukan loss yang begitu dalam ya, apalagi untuk swing trading. Jadi saran saya memang cut loss kalau dia tutup di bawah level 3.000 begitu. Oke, kalau ingin buyback kembali? Buyback kembali mungkin ya paling dekat itu mungkin di sekitar level 2.500 sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan support dari chartnya. Cukup jauh untuk Cukup Jasa jauh. Marga. Baik, jawaban untuk Bapak Clay yang ada di Bandung, 3.250 lebih direkomendasikan untuk cut loss saja untuk posisi saat ini. Tidak direkomendasikan averaging down, level support yang bisa diperhatikan di 3.050. Saya beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sulis, Jawa Tengah. Pak Philip menanyakan saham agro, bagaimana peluang ke depannya? Sudah entry di 486. Dari sisi fundamental, hari ini juga berkembang berita positif. Agro tampaknya mendapat suntikan dana dari BBRI. Silakan analisis teknikalnya untuk agro, 486 ambil posisi. Sudah profit sebenarnya, tapi belum maksimal tampaknya Pak Philip. Ya, untuk agro ya, ini secara teknikal menarik sekali ya, dia mengeluarkan candlestick pattern Morningstar, di mana itu menandakan adanya potensi untuk kenaikan lagi begitu ya. Dan kalau kita perhatikan juga agro ini udah on weakness sekali, tadi harga buy-nya sangat bagus 486, level support yang harus dijaga 460 ya, jangan sampai dia break area level 460. Sisanya kita bisa entry atau tambah muatan, keep in mind level support, dan kita bisa expect target profit untuk agro itu paling minimal itu ke 555 untuk si agro. Baik, penutupan hari ini di 500 menguat di 5,04%. Selanjutnya kita ke Medan, Pak Philip, ada Bapak Sihotang dari perbankan digital kali ini. Arto sudah ambil posisi di 4360. Mohon analisisnya untuk 1 minggu ke depan.
Ya, Arto kemudian hari ini juga keluar lagi ya, auto reject bawah kita perhatikan. Nah, ini saran saya juga sudah exit. Kenapa? Karena dia sudah jebol area level support 4.500. Seharusnya kita exit di awal pagi penjualan ya, di mana high-nya di 4510, level support sudah di break. Jadi saran saya juga sama untuk cut loss dulu nih dari si Arto ini karena dia sudah break dari area level support bawahnya begitu. Artinya ini ruang pelemahannya masih cukup terbuka lebar, Pak Philip? Betul, area pelemahan masih cukup lebar dengan target pelemahan itu mungkin ke 4.000. Baik, Pak Syahotang di Medan ambil posisi 4360, penutupan hari ini di 4.200, auto reject bawah, lebih direkomendasikan cut loss untuk terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Untuk Pegas, Pak Philip sudah ambil posisi di 1875, support dan resistennya untuk perdagangan di hari Senin. Ya, untuk Pegas ini saham yang sangat bagus ya, masih boleh di hold. Kita juga melihat tren dari harga komoditis masih cukup positif. Kita perhatikan area support di angka level 1775, itu area support krusial. Area resistance atau area sell 1990 sampai 2000. Karena itu merupakan titik puncak atau all time high dari si Pegas ini ya. Jadi itu merupakan target area sell gitu ya. Dan kalau saya perhatikan nih di 2000 akan keluar sell off yang cukup besar. Kenapa? Karena kita lihat dia sudah di retest 2 kali, jadi sudah mencapai titik 2000, hampir 2000 2 kali dan masih gagal. Jadi saran saya kita sell ketika dia udah mendekat ke level 1990 sampai 2000. Baik, support diperhatikan di 1775, masih cukup jauh dari level penutupan hari ini di 1890, melemah di 0,53%. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Santoso dari Kediri ini menanyakan saham JAST. Di 97 ambil posisi, mohon analisisnya. Ya, di 97 ambil posisi, sekarang close di 95, kita masih boleh hold. Area support yang harus dijaga adalah di 90, ketika dia mencapai di bawah 90, auto cut loss. Kenapa? Karena kita masih memperhatikan JAST ini belum uptrend dan masih cukup downtrend. Ya, area yang harus diwaspadai adalah di angka level 100, di mana level 100 ini biasanya menjadi area pembalikan atau banyak orang yang mulai jualan nih di angka 100, jadi itu boleh diperhatikan. Target jauhnya mungkin di 110 untuk si JAST ini. Dari Bapak Santoso Kediri, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ibu Rini dari Jakarta, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk BRIS sudah ambil posisi di 1460, Pak Philip, mohon support dan resistennya. Ya, untuk BRIS kita perhatikan area support di 1300 itu sudah mutlak, dia tidak boleh break area support 1300. Ketika dia break kita otomatis harus menjual dulu. Ya, kalau kita perhatikan target untuk resistensi yang paling pertama di 1400. Kalau misalkan dia berhasil break 1400, otomatis next target langsung di 1500. Tapi selama dia belum jebol dari area support masih aman untuk hold. Oke, terakhir singkat saja Pak Philip, waktu kita cukup terbatas untuk BSSR Pak. Ada Ibu Hayana dari Kota Serang ini, sudah pegang di harga 5.300. Ya, untuk BSSR ya harga 5.300 bisa kita katakan area support dia ada di level 4.300. Untuk target jangka panjang di 5.750, hopefully bisa menutupi loss-nya ya, karena sekarang masih berada di posisi loss gitu. Baik, di hold saja Pak? Ya, boleh hold untuk si BSSR. Oke, Ibu Hayana dari Kota Serang, Banten ini. Dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Philip. Waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain. Dan kami mohon maaf, dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan di minggu depan. Pak Philip, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mas David. Sehat juga. Terima kasih ada Bapak Philip Jeremy, Financial Educator dan Technical Analis Sukor Sekuritas. Dan berbincang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Untuk kali ini, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.